Selamat siang. Perkenalkan nama saya Abraham Sian, Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Bagaimana tanggapannya dengan tema Perekonomian Indonesia di masa pandemi? Oke, di sini saya mengambil salah satu materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade Lulu, yaitu Sistem Ekonomi Indonesia dengan jurnal berjudul Diskursus Sisi Teori, Fakta, dan Moral. Oke, di sini ada abstraknya. Memasuki dekade kedua abad 21, diskursus menyangkut sistem ekonomi masih tetap menarik diperbincangkan mengingat ternyata begitu banyaknya wajah model ekonomi Indonesia yang diterapkan di lapangan dan tidak konsistennya pilihan prioritas atas sistem ekonomi. Adanya 4 pilihan model yakni neoliberalis atau pasar, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam yang semua nampaknya menjadi pilihan menyebabkan negeri ini memiliki beragam wajah ekonomi yang kesemuanya disadari tidak ada yang sangat murni sebagaimana harapan pesal ideologis masing-masing. Melihat sisi teori, fakta, dan moral, hakikatnya merupakan hal yang masih penuh perdebatan karena di dalamnya ada sisi perilaku, pemikiran-pemikiran, dan pilihan-pilihan baik dari para ahli ekonomi maupun pembuat kebijakan atau pemerintah, terutama ketika mereka harus memilih satu ideologi yang ideal untuk diimplementasikan. Kenyataan yang ada seringkali terjadi dampak negatif ketika masyarakat atau pebisnis dan rakyat melakukan aktivitas ekonomi. Masih tingginya perilaku negatif berupa KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan indikasi-indikasi bahwa sistem ekonomi belumlah sehat dan berjalan sebagaimana harapannya. Pilihan atas sistem ekonomi yang ada melalui pendekatan pesan moral sebagai prioritas dengan diiringi good governance yang kuat akan sangat bernilai bila benar-benar ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sistem ekonomi dipahami sebagai kumpulan dari struktur yang terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan atau ekonomi tertentu. Struktur di sini diartikan secara luas sebagai kumpulan dari norma-norma, peraturan, atau cara berpikir. Adanya berbagai struktur tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberi bentuk atau struktur dasar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan mekanisme koordinasi pengambilan keputusan, kita mengenal dua sistem utama ekonomi, yaitu ekonomi pasar dan ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan-keputusan seperti tersebut di atas diambil oleh perilaku ekonomi melalui mekanisme pasar yang disebut mekanisme harga. Dengan kata lain, pengambilan keputusan sangat terdesentralisasi sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penempatan modal. Pada sistem komando, sosialis, keputusan diambil berdasarkan suatu komando atau rencana yang terperinci mengenai apa yang harus diproduksi, berapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis yang fokus pada pemerataan kesejahteraan bersama. Posisi kita adalah harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita, dukungan sisi moralitas terasa masih relevan dalam implementasinya untuk mengkaji kondisi ekonomi Indonesia, mengingat masih tingginya tingkat korupsi yang mencengkeram di dalam sendi-sendi perilaku para pejabat yang menjalankan ekonomi, di mana posisi Indonesia saat ini masih ranking 107 di antara 175 negara dengan skor 37 banding 100. Dibuat dari Transparansi Internasional tahun 2015. Dan maupun sistem ekonomi Indonesia
Pertanyaan yang muncul setiap kali mendiskusikan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Dikait dari Emil Salim mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan. Dan dikutip dari Muyarto, berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya. Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Dari Franseda misalnya menjuluki pandangan ini sebagai paham bukanisme, yaitu paham serba bukan, bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan. Tidak berlebihan bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat. Masyarakat utopia. Pandangan kedua melihat sistem ekonomi Indonesia dalam dataran normatif maupun dataran positif. Secara normatif, menurut Undang-Undang 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mupiarto, ini diterjemahkan sebagai ekonomi kerakyatan yang menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat perang gerilya, di mana rakyat berjuang untuk menghadapi konglomerat domestik maupun internasional. Hanya saja para pemikir kritis mulai mempertanyakan kemana arah sistem ekonomi kita nantinya. Hingga GBHN memang sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut free fight liberalis maupun etatisme. Sistem ekonomi Pancasila versi Mupiarto dan Emil Salim, serta isu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu, nampaknya baru pada taraf normatif dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan ke kanan. Menurut ISAE, sistem ekonomi menganut paham ekonomi pasar, atau menurut istilah yang digunakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau disebut ISAE, ekonomi pasar terkendali tahun 1990 atau ekonomi pasar terkelola tahun 1996. Apabila pengertian itu yang akan kita anut karena datang dari pakar-pakarnya, maka kata kuncinya adalah terkelola. Sistem ekonomi pasar yang terkelola dan terkendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila. Dengan perkataan lain, ekonomi Pancasila tentulah harus dijauhi oleh nilai Pancasila. Tetapi menurut ISEI pula, di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Dalam konsep itu, usaha negara berperan sebagai yang pertama perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta. Yang kedua, pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara. Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta. Selanjutnya, pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Selanjutnya, sejak reformasi, terutama sejak SIMPR 1998, menjadi populer istilah ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi rakyat? Bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila. Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti RRC atau bisa disebut Republik Rakyat Cina. Sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal. Ya. Selanjutnya, problematika sistem ekonomi campuran Indonesia.
Pada sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi-sendi ekonomi syariah atau Islam, atau juga disebut sistem ekonomi campuran dalam praktek-praktek pembangunan ekonominya. Sistem ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada masyarakatnya ya, dalam menguasai barang-barang modal. Hal ini tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkannya kepada swasta, melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia, tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang diterapkan di negara-negara kapitalis. Konsep intervensi negara yang begitu jauh mengatur masyarakatnya dalam hal kepemilikan. Jika tidak hati-hati cenderung mengarahkan kepada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara-negara komunis lebih baik dibanding dengan sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia saat ini. Di dalam ekonomi Islam sendiri, selagi tidak bertentangan dengan syariat, kepemilikan modal bukanlah hal yang dilarang. Sistem ekonomi kerakyatan yang banyak diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia selama ini dapat menjawab kegundahan yang melanda dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali. Namun negara dalam hal ini mengarahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini bergerak di sektor-sektor informal dan usaha kecil menengah atau disebut UKM. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan distribusi pendapat perlahan-lahan dapat diperkecil. Namun konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktek sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika bicara tentang kemiskinan, kita sering terjebak pada pemikiran bahwa permasalahan kemiskinan hanya masalah ketimpangan ekonomi seperti contohnya pemenuhan kebutuhan pokok saja. Selain ketimpangan ekonomis tersebut masih ada lagi ketimpangan kekuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya. Jadi, permasalahan kemiskinan bukanlah sebuah permasalahan sederhana dalam tataran pemenuhan kebutuhan ekonomis saja, namun merupakan sebuah masalah kompleks yang melibatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non-ekonomis lainnya. Selanjutnya, mencari solusi memilih sistem ekonomi terbaik. Di dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, konsep governance meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi, dan termasuk perangkat peraturan yang mempengaruhi operasi perekonomian dan membentuk kebijakan publik. Kalau ekonomi kerakyatan dijadikan dasar berpihak, maka semua komponen bangsa harus memberi dukungan moral yang kuat. Pokok fokusnya bukan lagi pada sila keempat, melainkan menegakkan norma-norma agama dan sosial sebagai pilar utama atau sila pertama. Kita sangat pandai untuk memajukan konsep-konsep teori ekonomi yang demikian mengagumkan. Paparan model ekonomi kerakyatan atau Pancasila atau Islam memang terasa sangat ideal sebagai mimpi yang kita perjuangkan, akan tetapi fakta ekonomi kita masih jauh panggang dari api. Masih jauh antara desolen dan desin. Dan sekali lagi masih jauh antara teori dengan fakta. Kunci dari semua itu adalah dari perilaku ekonomi kita sendiri. Ketika kita masih dihadapkan pada kondisi masih banyaknya tindakan perusakan hutan, tindak korupsi, ketidakpedulian pada rakyat, kebanyakan mau untung sendiri. Maka sisi-sisi immoral kita muncul yang merusak tatanan teori dan konsep yang sebenarnya ideal. Pada sisi klasikal, Profesor Sri Edi Suasono tetap konsisten untuk menjadikan kewajiban dan peran
negara mencapai dan mengutamakan kesejahteraan sosial sebagai idealisme dan untuk memenuhi kesejahteraan sosial. Konstitusi kita masih sangat relevan untuk dijadikan pegangan. Meski disayangkan kewajiban konstitusional Undang-Undang 45 belum dapat dipenuhi. Tidak terpenuhinya hal sosial warga negara tersebut karena terjadinya pergeseran paham di mana negara lebih mementingkan peran pasar. Konsep tersebut selain harus menjamin arah terwujudnya berbagai cita-cita itu juga harus dapat terjawab dua tantangan besar yang dewasa ini berada di hadapan kita, yaitu memenangkan persaingan dalam era globalisasi dan membangun segenap potensi yang ada dengan perhatian pada upaya memberdayakan masyarakat yang ekonomi tertinggal sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, para pemimpin Indonesia agaknya harus sadar untuk mesejahterakan rakyat. Tidak cukup dengan retorika, yang diperlukan adalah memobilisasi potensi rakyat. Revolusi mental untuk kerja keras dan kreativitas warga pun dicanangkan dengan dukungan moral yang kuat. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.